Peluang Indonesia untuk menuju ke Piala Dunia tersebut tertutup. Kita berharap bisa mencuri poin dari Arab Saudi. Kegagalan kita ke Piala Dunia semakin jelas setelah untuk kedua kalinya kita kalah melawan Irak. Satu nama yang menjadi TO atau target operasi. Siapa dia? Tidak lain, tidak bukan, yaitu Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Tapi publik merasakan ada sesuatu yang aneh dengan pergantian pelatih tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi bersama kanal Pelangi dengan gue AA Wahyudi sebagai host. Semoga para pecinta kanal Pelangi tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Tema episode kali ini gue akan bawain sebuah drama mungkin ya, yang mengharu-birukan kita bangsa Indonesia, paling tidak mayoritas. Terkait dengan apa itu? Tidak ada lain, tidak bukan kecuali gagalnya timnas Indonesia untuk melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Peluang Indonesia untuk menuju ke Piala Dunia tersebut tertutup karena pada tanggal 12 Oktober 2025 yang lalu, untuk kedua kalinya kita menelan kekalahan 1-0 dari tim Irak. Memang secara catatan kita 7 kali mungkin berhadapan dengan Irak, kita tidak pernah menang. Seluruhnya mengalami kekalahan. Sebetulnya kita berharap bisa mencuri poin dari Arab Saudi, karena di tempat yang sama di Stadion Jeddah kita pernah menahan Arab Saudi 1-1, kemudian main di GBK kita menang dengan angka cukup telak, yaitu 2-0. Jadi sebetulnya sebelum kita bertemu dengan Arab Saudi pada pertandingan grup A di ronde kelima zona AFC, kita itu di atas angin melawan Arab Saudi karena kita tidak pernah kalah berhadapan dengan Arab Saudi. Tapi apa mau dikata, pada pertandingan perdana kita juga menyerah dengan skor tipis 2-3 melawan tuan rumah. Dan kegagalan kita ke Piala Dunia semakin jelas setelah untuk kedua kalinya kita kalah melawan Irak. Kemudian tentu ramelah jagat dunia maya kita, khususnya di antara para pecinta sepak bola. Satu nama yang menjadi TO atau target operasi. Siapa dia? Tidak lain, tidak bukan, yaitu Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kenapa demikian? Bukankah dia tidak berlaku sebagai pelatih? Memang ya. Tapi publik tidak bisa melupakan bahwa pada awal 2025 Erick Thohir melakukan pergantian pelatih. Dari pelatih STY yang sudah 5 tahun menangani timnas, diganti menjadi Patrick Kluivert yang merupakan pemain timnas Belanda di masa yang lalu. Pergantian pelatih merupakan hal yang biasa, tapi publik merasakan ada sesuatu yang aneh dengan pergantian pelatih tersebut. Dan perasaan publik itu sekarang semakin berkecamuk dengan banyaknya
cuitan-cuitan di medsos mempertanyakan ada apa dengan pergantian STY. Nah guys, dalam episode ini gue lebih senang menggunakan judul ada apa dengan Erick Thohir. Kenapa demikian? Karena dialah sebagai lokomotif penyebab dipecatnya STY. Gue tidak mengatakan dialah penyebab dari kegagalan timnas, bukan. Karena kalau sudah sepak bola itu kolektif banget. Unsur pemain, unsur pelatih, dan unsur pengurus asosiasi sepak bola setempat, dalam hal ini PSSI. Nah, kita tentu masih ingat bahwa pada saat STY itu diganti atau bahasa kasarnya dipecat oleh Erick Thohir, kita berada di ronde ketiga. Artinya peluang waktu itu masih besar untuk menuju ronde 4, ronde 5, dan seterusnya. Tapi ya sudahlah, waktu itu masyarakat masih berharap di bawah Patrick Kluivert kondisinya akan semakin bagus dan peluang untuk menuju ke putaran Piala Dunia 2026 semakin terbuka. Waktu itu kita sempat antara lain menang melawan Bahrain 1-0. Pertandingan-pertandingan lainnya di bawah Patrick Kluivert, para pecinta kanal ini bisa menelusuri sendiri berapa kali Patrick Kluivert menang, kalah maupun draw selama menangani timnas. Nah, kemudian dengan kegagalan ini semakin memuncaklah emosi dari para pecinta sepak bola Indonesia. Betapa tidak, semua sudah berpikir bahwa kita pasti akan melaju ke babak berikutnya setelah bertanding melawan Arab Saudi dan Irak. Gue pun berpikir waktu itu bisa mencuri poin dari Irak, paling tidak 1 poin, kemudian mengalahkan Arab Saudi, karena Arab Saudi tidak pernah menang melawan Indonesia. Berarti 4 poin bisa kita peroleh dan insya Allah langsung maju babak berikutnya. Atau kalau misalnya bisa juara grup, kita ketahui di grup ini ada 3 kesebelasan, yaitu Indonesia, Irak, dan Arab Saudi. Apabila kita bisa memperoleh nilai 4, insya Allah sudah langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Nah, kemudian muncullah berita-berita berseliweran yang menurut gua ini masih bisa diperdebatkan. Apa saja itu? Yang pertama, katanya nih kalau pelatih tidak bisa nurut pada PSSI pasti dicopot. Sudah ada 2 yang dicopot, yaitu Luis Milla dan STY. Jadi ada pelatih yang juga ex pemain internasional bernama Luis Milla dari Spanyol, itu juga dicopot. Apa yang dimaksud dengan tidak bisa diatur? Apakah terkait dengan raja judi, kemudian permainan judi, ataukah atur skor? Gue tidak bisa memastikan. Biarlah nanti itu aparat yang berwenang yang akan menelusuri, kalau ditelusuri. Kemudian yang berikutnya ada lagi berita yang berkembang, dan ini sepertinya sudah fix ya, beritanya benar, bahwa Patrick Kluivert sebelumnya adalah pelatih dari timnas Kurusio. Maaf ya kalau gue susah nyebutnya, karena negara ini memang kurang menonjol. Nah, informasi dari Kurusio kepada pengurus PSSI adalah hati-hati dengan Patrick Kluivert. Orangnya tidak pintar, bahkan strateginya aneh. Dan terkait dengan strategi aneh ini juga sudah banyak pengebolan yang mengulas. Pada saat melawan Arab Saudi, kenapa Yaqub Sauri yang biasa bermain di sayap kok ditaruh di gelandang bertahan? Akibatnya terus dia menarik kaos dari salah satu pemain Arab Saudi yang berbuah hukuman penalti untuk
keunggulan Arab Saudi. Nah, masalah tenis bola gue nggak ikut campur, biarlah nanti waktu juga yang akan menentukan. Tapi di pertandingan berikutnya sudah ada perbaikan, pemain-pemain yang bagus yang di bangku cadangkan di pertandingan melawan Arab Saudi sudah diturunkan oleh Kluivert melawan Irak, tapi toh tidak bisa menolong, tetap kalah 1-0 sekaligus gagal menuju Piala Dunia 2026. Nah, saya kira itu dulu deh yang bisa disampaikan terkait dengan berakhirnya kiprah timnas Indonesia yang mayoritas diisi dengan pemain-pemain naturalisasi. Satu hal yang ingin gue sampaikan kepada Erick Thohir adalah tolonglah lebih terbuka dalam mengelola sepak bola Indonesia, karena banyak pengamat yang mengatakan bahwa hanya sepak bola yang bisa memberikan hiburan kepada rakyat Indonesia di tengah kegalauan, di tengah keruwetan ekonomi dan keuangan yang menimpa sebagian besar rakyat Indonesia. Dan kenyataannya memang seperti itu. Namun sekarang panggung hiburan itu sudah tertutup. Pertanyaan saya adalah, berapa nilai kontrak dari Patrick Kluivert? Kenapa gue tanyain? Karena kalau Patrick Kluivert itu ditarik untuk menggantikan STY, seharusnya karena dua hal. Dia lebih berkualitas atau lebih murah bayarannya kepada STY. Tapi kan masalah bayaran kita nggak tahu berapa yang diterima STY maupun Patrick Kluivert. Hasilnya atau prestasi Patrick Kluivert juga lebih amburadul, lebih buruk daripada STY. Jadi percuma dong dilakukan pergantian pelatih. Jangankan pelatih yang sudah pasti 1 orang atau maksimal 3-4 orang untuk tim pelatih. Semua pemain naturalisasi itu kan pasti ada kontraknya, pasti ada gajinya. Tidak ada yang tahu kenapa hal seperti ini harus ditutup. Kalau itu dibayar oleh kas PSSI, berarti di sana ada unsur uang negara. Rakyat berhak tahu. Ternyata tidak ada yang tahu. Terakhir, ada suara dari DPR akan dilakukan RDP atau rapat dengar pendapat dengan Ketua Umum PSSI merangkap Menpora Erick Thohir. Mudah-mudahan nanti banyak hal yang bisa dikorek dalam RDP tersebut. Terakhir sekali dari gue, satu pesan saya untuk Erick Thohir. Bos, lu mundur aja deh. Harus adil dong. Menpora kan membawai semua cabang olahraga. Kenapa harus memegang Ketua Umum PSSI? Udah ya. Bye, Erick Thohir. Terima kasih buat pecinta kanal ini. Ketemu lagi di episode yang akan datang. Wassalamualaikum.